Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih, kita jumpa lagi di dalam kita mendengar firman Tuhan. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengar firman Tuhan yang saya akan bagikan bertemakan penyerahan hidup kepada Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam sorga, kami bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami mendengar firman Tuhan. Kami mohon Tuhan tolong kami sehingga kebenaran firman Tuhan benar-benar kami terima dan berkuasa menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, mengarahkan jalan hidup kami untuk kami hidup dalam perkenanan Tuhan. Pakai hamba-Mu untuk menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa kami berdoa. Haleluya. Amin. Seringkali dalam kehidupan kita ini kita menghadapi beban berat, menghadapi kekhawatiran, permasalahan. Hal ini memang kita tidak bisa hindari, dan karena itu sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus tahu bagaimana menghadapi hal-hal seperti ini dalam hidup kita. Kalau kita tidak menangani secara benar, maka hal-hal yang seperti itu bisa menghancurkan hidup kita. Suatu realitas yang kita hadapi dalam kehidupan ini, memang ada banyak pergumulan, ada banyak masalah. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, kita harus menyerahkannya kepada Tuhan dan meminta kepada Tuhan untuk menolong kita. Firman Tuhan dalam Mazmur 55 ayat 23 mengatakan begini, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Dalam ayat firman Tuhan ini mengemukakan kepada kita paling tidak dua hal. Pertama, hidup ini tidak bebas dari adanya kekhawatiran. Tidak bebas dari apa yang disebut dengan permasalahan dan pergumulan. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jangan sampai ketika kita menghadapi persoalan, masalah, kita khawatir dalam menjalani kehidupan kita ini, lalu oleh karena kekhawatiran kita terjerumus ke dalam tindakan-tindakan yang membawa kita ke dalam kehidupan yang berdosa. Contohnya, kita khawatir akan apa yang kita akan makan, khawatir akan apa yang kita minum. Karena kekhawatiran seperti itu, lalu mendorong kita untuk mencuri. Nah, itu berarti kekhawatiran ini telah membawa kita ke dalam suatu tindakan kejahatan yang merugikan orang lain, menguntungkan diri kita sendiri. Nah, sebagai orang yang percaya, berdasarkan firman Tuhan ini, kita tidak akan bebas dari masalah. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita kebenarannya yang menyatakan kepada kita bahwa dengan kekhawatiran kita tidak bisa menambah satu hasta saja dalam perjalanan kehidupan kita. Itu sebabnya Tuhan berkata, agar sebagai orang yang percaya, jangan sampai kita terpuruk dalam kehidupan kita gara-gara kekhawatiran kita. Karena kekhawatiran dan berbagai permasalahan dapat kita hadapi. Yang kedua, saudara-saudara, Tuhan nyatakan di sini mengenai cara yang benar untuk menghadapi kekhawatiran, untuk menghadapi persoalan dalam kehidupan kita ini. Baik beban yang ringan, demikian juga mungkin beban yang sangat berat. Tuhan nyatakan di sini kita menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang dapat menolong kita. Karena firman-Nya mengatakan di sini, Dia yang akan memelihara kita dan tidak untuk selama-lamanya. Orang yang benar, yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, yang bergantung kepada Tuhan, dibiarkan untuk ada dalam keadaan seperti itu. Tidak akan dibiarkan untuk goyah. Inilah jaminan dari Tuhan yang Tuhan nyatakan kepada kita dalam firman-Nya. Hal yang sama juga ditegaskan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 6-7, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat,
supaya kamu ditinggikannya. Pada waktunya serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan memelihara kamu. Jadi Tuhan menyatakan kepada kita, pada saat kita menyerahkan permasalahan kita, pergumulan kita kepada Tuhan, Tuhan mau supaya kita itu memiliki suatu sikap yang rendah hati. Hanya dengan kita merendahkan hati, lalu kita dapat mengalami tangan Tuhan yang kuat itu, yang dapat menolong kita, yang dapat membebaskan kita dari segala kekhawatiran kita, dan Dia yang memelihara kita. Sekiranya firman Tuhan ini memberkati kita sekalian. Amin buat firman Tuhan. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kesempatan Tuhan berikan bagi kami mendengar firman Tuhan. Taruh firman dalam hati kami, mampukan kami untuk menjalankannya. Kami berdoa apabila umat-Mu yang mendengar ini ada yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah kuatkan dia Tuhan. Yang mengalami kekhawatiran tolong supaya semuanya menyerahkan kekhawatirannya kepadamu karena Engkau yang memelihara kami. Kami berdoa bagi yang berdosa, ampuni ya Tuhan. Biar sungguh-sungguh dapat mengalami pengampunan Tuhan, hidup kami diubahkan. Apabila karena beban masalah yang dihadapi membuat mereka sedang mundur dari Tuhan, kami minta Tuhan tolong bawa mereka kembali kepadamu agar mereka dapat mengalami kuasa Tuhan dalam hidup mereka dengan cara menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.